Kawan cerdas, setiap peserta berlaga untuk menjadi yang terbaik dalam Indonesian Climbing Gathering di Pantai Siung. Setiap peserta harus mengikuti 2 kategori, yaitu lead putra-putri dan bouldering putra-putri. Perbedaan mendasar dari kedua kategori ini yaitu untuk kelas lead peserta menggunakan peralatan untuk keamanan. Sedangkan untuk kelas bouldering, peserta memanjat tanpa menggunakan bantuan alat dan hanya ada matras di bawahnya sebagai pengaman. Kawan, pada umumnya panjat tebing dilakukan pada daerah yang berkontur bangunan tebing dengan sudut kemiringan mencapai lebih dari 45 derajat dan mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Jadi untuk event Indonesian Climbing Gathering ini dilaksanakan setiap tahun, jadi sudah menjadi event tahunan, dimulai dari tahun 2006. Kemudian untuk tahun ini pesertanya itu ada 120. Dari mana sih, Mas? Ada yang dari Bali, dari Sumatera, terus dari Jawa Barat gitu, Pak. Jadi kalau untuk bouldering itu manjat di tebing tetapi tidak menggunakan tali. Jadi biasanya lebih ke mengasah teknik gitu. Oh, begitu ya. Iya. Kalau untuk lead itu manjat dengan tingkat kesulitan. Jadi bukan speed, bukan cepet-cepetan, tapi ada tingkat kesulitan. Untuk penilaian kita tidak hanya di teknik tetapi juga di perlengkapan yang digunakan oleh teman-teman. Dalam kategori lead climbing ini, tali yang digunakan tidak menjulur ke jangkar pengaman di puncak tebing, melainkan dari belayer langsung ke pemanjat. Pada saat pemanjat mulai memanjat, belayer mengulur tali. Kemudian pada interval ketinggian tertentu, pemanjat terus memasang alat pengaman. Jika dia jatuh, maka belayer akan mengunci tali pengaman dan memanjat akan menggantung pada tali yang mengulur ke atas ke alat pengaman terakhir yang dia pasang. Untuk Pantai Siung ini sebetulnya adalah tebing terbaik nomor 2 se-Asia Tenggara, Pak. Tingginya kan tadi ada 3 jalur. Itu ada yang 10, ada yang 7. Untuk harapan saya ke tahun ke depan ini dipersiapkan lebih matang, kemudian fasilitas-fasilitas umum untuk teman-teman pendaki ini lebih memadai gitu. Untuk menambah ketinggian, peserta memanfaatkan cacat batuan maupun regahan atau celah yang terdapat di tebing tersebut serta pemanfaatan peralatan yang efektif dan efisien untuk mencapai puncak pemanjat. Untuk memanjat tebing di Pantai Siung ini dibutuhkan kelenturan, kekuatan atau daya tahan tubuh, kecerdikan, kerjasama tim, serta keterampilan dan pengalaman setiap peserta. Memang tidak mudah untuk melewati tebing di Pantai Siung ini, mengingat hujan pun turut menyertai saat pelaksanaan kegiatan, sehingga tebing pun cukup licin untuk didaki. Saya rasa Pantai Siung ini adalah salah satu pantai unggulan ya di DIY, khususnya juga di Gunung Kidul. Hanya saja memang harus diakui bahwa aksesibilitas ke sini masih juga agak jauh ya, dan sarana prasarana terbukti sampai saat ini pun juga listrik belum bisa masuk ke sini. Penataan lingkungan, lapangan parkir juga belum tertata dengan baik. Ini memang artinya kelemahan-kelemahan yang di masa-masa mendatang mungkin perlu kita perbaiki, sehingga tidak hanya bagi pemanjat tebing tapi bagi objek wisata itu sendiri bisa kita promosikan secara baik. Kita ingin Siung ini ya menjadi kaliurang lah gitu, menjadi parangtritis yang lengkap sarananya. Salah satu lagi yang menurut saya kurang, restoran-restoran juga representatif yang belum banyak atau mungkin dapat dikatakan belum ada lah gitu yang terbaik. Ini salah satu kendala, karena memang ini perlu kerjasama yang baik yang antara Dinas Pariwisata DIY dengan kabupaten kota, khususnya kabupaten Gunung Kidul, supaya objek wisata ini segera meningkat lah gitu. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini dilakukan di Pantai Siung karena tebing Pantai Siung merupakan tebing nomor 2 se-Asia Tenggara. Ketinggian tebing ini ada yang mencapai 7 dan 10 meter.
Walaupun hujan turun, namun antusias para peserta tak surut. Mereka masih tetap bersemangat untuk memanjat tebing ini. Untuk penilaian para peserta didasarkan pada ketepatan, teknik memanjat, dan peralatan yang digunakan. Namun, persyaratan utama seluruh peserta harus bisa sampai di titik puncak. Setelah dilakukan penilaian oleh para juri, maka didapatlah beberapa pemenang untuk kategori led putra diantaranya Ardiles dari Sumatera Barat, Nana Herdiana dari Bandung, Omak Surajiono dari Yogyakarta, Dimas dari Isi Solo, Yuli dari Gunung Kidul, dan Albert Manyanbo dari Sleman. Sedangkan untuk led putri diraih Nadia Putri Pirkita dari Bali, Diah Puspita Ningtyas dari Bantul, Arya Susanti dari Jawa Tengah, Sukma Lintang dari Yogyakarta, Harini dari Jawa Tengah, dan Delima Putri dari Yogyakarta.